check in with Baskara Slate One Scene One Shot One Take One. Rolling. Halo, nama saya Baskara Putra. Hari ini tanggal 17 Januari 2025 pukul 18.05 WIB. Selamat datang di wawancara tahunan saya. Cuaca hari ini tadi pagi cerah, cuman ini gerimis orang meninggal sekarang. Semoga suara hujannya nggak masuk video. Tidur gue lagi berantakan banget 1 minggu ini karena kerja sampai malam terus. Kerja bukan kerja manggung ya, ada kerja manggung sampai malam, tapi dalam arti ada sesuatu yang sedang dikerjakan dan disiapkan. Jadi bermalam-malam itu kerjanya terus sampai lewat midnight. Dan biasanya dalam satu meeting kan gak semuanya kelar gitu. Udah bersih-bersih pun karena masih ada adrenalin, masih mikirin hal-hal yang di-meetingin tadi. Tidurnya jadi jam 3, jam 2. Jadi gue merasa lagi zombie banget 1 minggu, 2 minggu ke belakang ini. Gue bangun fitting. Jadi gue belum bangun, seorang Ben Siombing udah ada di rumah gue untuk fitting. Dia bawa banyak banget baju. Dan pagi ini gue habiskan bercengkrama dan fitting dengan Ben. Tiba-tiba Enrico Octaviano juga datang. Enrico Octaviano dari Lomba Sihir bawa oleh-oleh. Dia habis cuti dan liburan ke Jepang. Lalu ya tiba-tiba udah siang gitu, gue harus bergegas melakukan kegiatan lain, olahraga, karena kesehatan yang utama sekarang. Udah sangat berubah dari dulu-dulu. Dan ya udah gitu aja, kayak kelar olahraga gue harus mandi. Untung timnya Magna juga telat karena habis dari sebuah tempat yang agak jauh ya, kalau dari Jakarta Selatan. Jadi gue gak telat-telat banget akhirnya sore ini. Hari ini makan siang beef bowl. Ini tanpa gue sebut brandnya pasti bisa kebayang nonton. Jadi mereka beberapa waktu belakangan jualan es cendol. Sampai es cendol itu dianggap es cendol yang jadi percontohan. Ini es cendol enak nih, es cendolnya mereka gitu. Gue gak percaya dong es cendol enak ya pasti yang lewat-lewat tuh depan rumah. Dulu gue pernah tinggal di Ciputat gitu. Banyak pedagang lewatin kompleks segala macam. Ya buat gue es cendol kayak gitu yang enak. Si Ben juga pernah order makanan ini. Ordernya ada yang kurang 1. Terus dia komplain, oh iya ya maaf mas, akan saya kirimi segera gitu. Kami kirimkan yang kurang segera. Pas dikirim makanannya yang kurang, ditambahin es cendol sebagai permintaan maaf. Gue mikir tuh pas si Ben cerita itu, berarti dia pede banget sama es cendol ya kan. Yang kayak, bre kita kirimin es cendol juga dimaafin kita ya gitu. Terus gue nanya, terus lu maafin gak Ben? Gue maafin, karena enak gitu katanya. Akhirnya tadi gue pesan beef bowl sama es cendol ya. Enak bre. Not much. Gak banyak keputusan yang gue ambil pagi ini, walaupun banyak yang harus diputuskan. Karena gue takut ada bikin kesalahan kalau bikin keputusan buru-buru. Karena ternyata tahun lalu banyak keputusan yang gue bikin buru-buru karena dikejar waktu, banyak yang salah. Jadi gue sekarang belajar untuk take time kalau ambil keputusan. Jadi berita apa ya, berita-berita dari kayak 1 minggu 2 minggu lalu gue perihal kerjaan, cuman banyak hal yang masih gue tahan dan gue pikirkan dulu sampai sekarang. Setahun ke belakang tiap hari ada berita jelek semua. Udah di level dimana gue pernah baca berita asam lambung gue sampai naik gitu. Gue punya gag reflex, pengen muntah. Berita perihal negara ya. Temen gue juga ada beberapa yang levelnya udah kena asam lambung gitu kalau baca berita. Jadi kalau ditanya ada berita apa hari ini, ada, pasti ada, banyak banget. Mungkin dari 5-10 berita buruk gue baru baca 2 gitu di internet hari ini. Kalau di konteks yang personal, di lingkungan gue atau di kehidupan gue pribadi, sama not much. Ada banyak sebenarnya hal yang harus gue decide, cuman gue tidak memutuskan cepat-cepat. Pembelajaran yang gue ambil dari tahun lalu juga, jangan decide apapun cepat-cepat kecuali emang harus di momen itu juga. Tapi mulai setahun ke belakang bedanya gue juga mulai gak cuman mikirnya lama untuk memutuskan sesuatu, tapi mempercayakan orang-orang terdekat gue untuk mengambil keputusannya. Karena ya kadang-kadang mereka lebih tahu berbagai hal dibanding gue, dan
mereka bisa jadi orang terdekat gue karena gue percaya gitu dengan keputusan mereka. Jadi harusnya bisa gue percayakan keputusan itu ke mereka, terutama kalau dalam konteks kerjaan ya. Ada juga yang kayak gitu, cuman konteksnya personal gitu. Pasangan gue, orang-orang terdekat gue, sahabat gue. Dan setahun ke belakang gue belajar percaya sama apa yang diputuskan oleh orang-orang terdekat gue, walaupun gak segegabah dulu aja gitu. Tadi di mobil menuju ke sini dengerin Release Radar, lagu-lagu baru, karena kesibukan gue belum banyak denger lagu baru 2-3 minggu ke belakang. Tadi ada lagu dari Deluxe Edition-nya album SZA yang gue baru denger tadi. Ada Wallows ngeluarin lagu baru, ada Founding ngeluarin soundtrack buat Sakamoto Days. Ada MIA dengan keunikan dan keanehannya beliau ngeluarin lagu judulnya Armor. Itu aneh banget, cuman unik. Dan itu lagu pertama yang gue denger hari ini tuh MIA gitu, Armor gitu, yang kayak akhirnya udah bisa nyantai. Wah, ada waktu buat denger lagu. Denger prat keputar MIA. Wow. Oke, next. Tapi fun, tapi seru, lagunya bagus. Cuman itu yang gue denger hari ini. Gue lagi kecanduan sebuah game. Ini bukan menjustifikasi lu ngeliat gue main game mulu di rumah tiap hari, tapi sebuah game yang masih early access sebenarnya. Dan gue punya utmost respect buat developer gamenya. Namanya Grinding Gear Games. Dia developer New Zealand. Gue ngefans banget sama developer ini dari dulu. Gue main game pertamanya, game keduanya baru keluar early access baru Desember kemarin, judulnya Path of Exile 2. Gue udah di level dimana gue bayar buat main lebih cepat, padahal Desember tahun ini gamenya bakal gratis. Dan ada paketnya gitu, lo mau support kita bayar berapa gitu. Dan gue lumayan lah kayak bayar yang kalau rupiah 1,5 juta gitu untuk sebuah game yang harusnya bakal gratis. Tapi ya kayak Kickstarter aja gitu. Lo suka banget sama sebuah produk, lu suka banget sama sebuah tim, dan lu bayar untuk ngetes gamenya yang belum jadi buat ngasih tahu mereka feedbacknya apa, dan biar uangnya bisa dipakai sama mereka buat ngembangin game itu gitu. Tapi gue lagi kecanduan itu. Udah habis mungkin sekitar 8 juta 9 juta buat game itu. Beli kartu. He didn't know any better. Dia baru main sebulan tahun itu. Dia orang itu yang ada di layar ini masuk bulan ketiga, bulan keempat akhirnya udah mulai ngeluarin 2 juta, 3 juta. Kayaknya lebih dari 9 juta ini gue keluarnya. Suatu hari kayak gue ngeliat tagihan kartu kredit gue yang kayak wow, 90% dari Marvel Snap. Akhirnya gue memilih untuk kayak kurangin kali ya mainnya gitu. Setelah gue ngomong itu beberapa bulan kemudian gue ngeluarin beberapa juta lagi buat Marvel Snap lagi. Terus kayak gue mencari justifikasi buat stop main game itu, nyari-nyari reviewer di internet yang kayak bilang ini game sucks sekarang gitu. Sebenarnya nggak sucks amat, cuman gue merasa udah kritis aja. Cuman ya udahlah, Bray punya hobi. Iya, that's wrong with it. lu menyerang gue gitu. Enggak, lu bilang 1,5 juta. Lu tuh lalu habis 8 juta. Iya kecil kan berarti itu kan 1,5 juta ini. Betul. Belum sama game-game lain yang gue beli tapi nggak gue mainin sih. Diskon gitu dari $40 jadi $36 beli. Terus nggak gue install, never play, tulisannya di Steam gue. Gue seneng aja ngeliat katalognya lengkap. Gue punya semua ya RPG ini gitu. Tapi nggak gue mainin. Berani balik terapi lagi ke psikolog setelah udah lama berhenti. Dan akhirnya dirilis gitu oleh psikolog gue, dinyatakan sudah stabil lah, mungkin nggak sembuh. Karena gue ngerasa kayak lu nggak bisa nyelamatin orang kalau lu nggak bisa nyelamatin diri lu sendiri dulu. Pencapaian tertinggi gue setahun ke belakang dan mungkin kayak bertahun-tahun ke belakang bukan ngeluarin album kedua, bukan nyelamatin orang dulu, cuman berani dulu ngakuin ke diri gue kalau gue banyak salahnya dan masih jelek gitu, jauh dari sempurna, dan gue harus bisa lebih baik. Jadi gue bangga berani balik lagi ke psikolog dan bisa menyelesaikan terapi gue akhirnya selama setahun, hampir setahun prosesnya. Gue masih merasa itu pencapaian tertinggi gue sih beberapa tahun terakhir. Cuman mungkin kali ini ditambah dengan gue gak cuman benerin ibaratnya lu punya komputer nih, lu harus rapi-rapi bersih-bersih software, lu harus bersih-bersih rapi-rapi hardware-nya juga gitu. Setelah gue merasa lebih stabil, gue olahraga lagi setelah
Terakhir gue olahraga rutin itu 2013, itu berarti 11 tahun yang lalu kalau 2024, 12 tahun yang lalu kalau 2025. Gue olahraga rutin lagi di 2024, sekarang udah hampir masuk bulan ke-6 gue rutin. Udah di level dimana kadang-kadang kalau gue mau olahraga gitu gue masukin kalender dan kayak itu nggak boleh diganggu. Gue nggak boleh ada apapun, nggak boleh ada media interview, nggak boleh ada meeting, nggak boleh ada panggung. Dan gue berhasil ngejalanin itu udah konsisten 6 bulan sekarang. Nggak cukup. Nggak tergantung konteksnya dong. Maksud gue ada prioritas-prioritas kebutuhan hidup gue yang belum ada tahun lalu gitu. Jadi bocah ini bilang cukup. Ya cukup gitu. Maksudnya gue nggak mau over nikmat. Lu udah ngecek gak sih harga properti di kota lu tahun ini atau tahun lalu berapa? Hah? Kita susah banget cuy jadi anak muda untuk punya properti sendiri sekarang, tempat tinggal sendiri. Gue nggak rela banget lagi bayar pajak terakhir. Lu kerja sampai sakit, sampai capek gitu, sampai hampir admission ke rumah sakit buat apa namanya, ya nggak cuma buat diri lu gitu, buat keluarga lu, orang terdekat lu, tim yang kerja sama lu juga. Terus angka pajaknya segitu untuk sesuatu yang lu nggak tahu buat apaan kalau di sini, men. Nanggung kali ya kalau tahun ini. Oke ya. Lagi pada apa nih sahabat? ini berarti message ke siapa sih? Siapa aja? Pokoknya terakhir lo chat. Oh, terakhir gua chat banget ya. Terakhir gua chat banget ke Mei, pasangan gue, dah di studio. Terus gua ngefoto lu. Ada sesuatu lah pokoknya yang lagi dikerjain. Dan tadinya gua beban banget kerjain ini. Cuman over the months gua ngerjain ini, gua punya kayak sense of love yang bertumbuh gitu. Sampai akhirnya kayak gue suka banget sama apa yang gue dan kawan-kawan gue kerjain. Dan gue pengen banget ini bisa disentuh gitu, akhirnya bisa dilihat sama orang. Lu ngeliat ini gak sih lagu yang viral kemarin, Tengsi, Jamsi, Inaikila, Garam dan Madu gitu? Buat gue itu banger banget gitu, bagus banget. Kayak ada kearifan lokalnya yang emang bener-bener kayak DNA orang kita gitu, kawin sama musik dan bunyian modern zaman sekarang. Dan deliverynya bagus banget, maksud gue eksekusinya bagus banget gitu. Mereka juga dengan bahasa mereka sendiri, bahasa generasinya mereka, lingkungan pertemanan mereka. Buat gue natural gitu semuanya. Gue risih aja gitu ngelihat orang kayak kesannya nggak pengen ada apa namanya orang yang happy atau dapat nice things gitu. Walaupun gue tidak membela kayak kalau misalnya siapapun yang terlibat di lagu itu kan dikorek-korek kan, akhirnya mereka punya kesalahan apa di masa lalu segala macam bla bla bla. Si ini orangnya begini, si itu orangnya apa gitu. That's another thing gitu buat gue. Cuman bahkan orang-orang di internet di saat cuman ngomongin lagunya doang tuh kayak berlebihan aja gitu di bash-nya menurut gue. Kayak apa namanya, itu sesuatu yang menurut gue pribadi itu sesuatu yang kayak mungkin wave kayak gini tuh datangnya tuh nggak tiap saat, men. Ini berapa tahun sekali gitu. Terakhir gue ngelihat kayak gini yang gue suka banget, ada Toxic Dev namanya produser. Dia juga banyak nyampurin dangdut tapi sama hyperpop segala macam, bagus banget. Cuman kebetulan mungkin yang meledak di pasar, di publik itu ya mereka bertiga ini gitu, Garam dan Madu. Tapi gue risih aja gitu ngelihat bagaimana orang merespon lagunya ya. Bukan bagaimana orang melihat orang-orang di balik lagu ini gitu. Cuman specifically ngomongin lagunya, kayak menurut gue kayak kita kayak punya sindrom untuk jadi lebih tahu dari orang lain gitu loh. Di saat kayak lu ngeliat sesuatu di internet, nggak apa-apa men untuk nggak punya opini terhadap sesuatu. Kayak ya udah biarin aja, kita nggak semuanya gue juga expertise di satu bidang gitu. Maksudnya yang kayak SN lu nggak perlu jadi expert di semua bidang dan komentarin semua hal gitu. Ya udah aja menurutku, kalau lu nggak suka ya udah nggak suka ya suka gitu. Cuman kayak tiba-tiba jadi banyak banget dokter musik anjir di internet kayak 1-2 minggu ini, bacanya tuh sampai gremet. Baliho caleg tuh ada izinnya nggak sih sebenarnya? Baliho caleg tuh ada izinnya nggak sih di jalanan ini? Kita nempel poster acara aja satu kadang-kadang dilepas. Bilang gagung nggak? Emang lu gak risih sama baliho sebarang gitu tahun lalu? Gue juga di beberapa daerah masih ada yang dibiarin loh. Mungkin kayak emang dia putra daerah kali, kayak oh si Mbak ini biarin aja lah gitu.
menang apa enggak kita nggak tahu. Tapi tetap ada aja gitu di situ. Iya tahun lalu pasti lu udah pasti kayak hampir semua yang bikin lu di situ semua hal yang berhubungan dengan pemilu dan politik sih. Karena itu kayaknya salah satu faktor paling besar di hidup semua orang gitu tahun lalu. Cuman tahun ini ya masih ada sih aftermath dari berbagai hal yang terjadi tahun lalu yang bikin risih gitu yang berhubungan dengan itu. Cuman gue mungkin gak tahu ya, gue merasa mungkin kayak semua orang tuh nge-take out angernya dia ke hal-hal yang gak penting tuh gara-gara lu merasa gak berdaya gitu ngelihat apa yang terjadi di pemerintahan dan dan kebijakan yang mereka bikin gitu. Jadi kayak lu senggol bacok ke sesama orang biasa yang levelnya horizontal sama lu. Mungkin ya gak tahu, itu analisa gembel gue. Makin buruk buat gue ngelihat okupasi Israel gitu di Palestina, hancur-hancuran gila-gilaan. Ada yang bilang di internet kalau keadaan di Gaza sekarang itu kayak semacam litmus test buat lu dari sisi humanity, empati sama simpati lu. Makin parah sih menurut gue. Kayak kalau tahun lalu gue bilang dan gue lumayan yakin kayak trennya makin memburuk, ya beneran makin memburuk gitu sekarang. Kalau spesifik ngomongin itu, beberapa hari lalu apa kemarin ya ada ceasefire kan, terus kayak mereka cari pembelaan gitu IDF ya ceasefire baru akan berlaku tanggal segini jam segini, jadi tetap dibom semua campnya. Tolol menurut gue, goblok emang, bukan orang, gue rasa itu emang iblis semuanya. Dan gue pribadi nggak merasa ceasefire yang terjadi 1-2 hari lalu dari sebelum kita rekam ini tuh akan membantu banyak hal gitu loh. Maksudnya ya berkali-kali mereka ingkar janji kan, maksudnya dan ngibul, ketahuan ngibul gitu. Cuman what can we do about it gitu loh, susah banget. Maksudnya di sana ya menurut gue keadaan okupasi Israel di Palestina itu udah asal-asalan aja, udah bener-bener asal-asalan gitu, sembarangan banget. Ya semoga beneran ada dampak baik ke ceasefire ini. Cuman gue sih agak pesimis ya, nggak tahu, kayak ya abis udah keluar info kayak gitu aja berapa jam kemudian lu masih ngeliat gitu tenda masih kebakar, anak kecil kayak badannya bentuknya udah nggak jelas sih. Amit-amit sih. Kalau di luar Palestina dan Israel, Gue udah siap kiamat sih, ayo. Ayo kiamat aja lah bray. Apa kayak gitu tiba-tiba Godzilla nih keluar nih dari Selat Sunda, wah gitu, kayak anjing mantep. Tahu kayak apalagi yang di look up gitu sama semua orang sekarang. Semua orang tuh konteks gue orang Indonesia ya, kayak gila kasihan banget bray. Maksudnya gue kepikiran orang-orang yang percaya sama reinkarnasi tuh mereka ngebatin kayak dosa gue dulu apa ya sampai gue di hidup sekarang dilahirin jadi orang Indo gitu. Karena buat gue parah banget nih kita semua nih beberapa bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, hancur-hancuran. Gue bingung gitu loh, kayak di luar apa yang lagi gue kerjain di karir gue dan di musik gitu, ngapain gitu abis ini. Karena banyak banget orang-orang seumuran gue yang udah mulai mencari cara untuk bisa kerja di luar atau pindah keluar atau dapat kerjaan di luar. Tujuannya tuh murni kayak gue mau cabut aja dari sini, ini udah gue nggak tahu kayak quality of life-nya gimana gitu. Kalau memburuk di mana beberapa tahun ke depan, itu banyak banget akhir-akhir ini. Ya nggak sih, lu ngerasa itu nggak sih? musisi terbaik saat ini apa? Kendrick Lamar. Musisi terbaik saat ini Kendrick Lamar. Masih all time buat gue kalau dia tuh. Cuman akhir-akhir ini yang bikin gue kepatil banget ada McG, gue nggak tahu bacanya gimana. Dia gitaris, cuman suara gitarnya bisa kayak blender nih. Serius, kayak kalau kata sound engineer gue, kenapa tuh orang keren ya? Padahal dia cuman kayak wah, tapi keren. Manggung pakai raincoat gitu, bagus tapi mantep. Inspirasi terbesar ya pasti masih nyokap gue. Gue merasa bersalah kayak setahun kebelakang gue jarang pulang gitu, jarang ada waktu buat nyokap gue. Dan masih nyokap jawabannya. Dan gue berusaha kayak
apa sih bahasanya, memberikan waktu lebih banyak gitu setahun ke belakang. Karena kadang-kadang biasanya rebutannya tabrakan atau sama jadwal-jadwal yang emang secara profesional tidak bisa gue tinggalin, sampai kadang-kadang gue masukin kalender gitu ke rumah nyokap ya, ke rumah orang tua, nggak ngapa-ngapain di sana kayak, dan menurut gue emang harusnya nggak ngapa-ngapain ya, emang ketemu aja gitu, ngobrol aja, catch up aja. Dan gue kayak berusaha untuk selalu make time buat beliau gitu, lebih baik lagi setahun ke belakang dibandingin tahun yang sebelumnya. Kayak dia sakit gitu per tahun lalu, sempat sakit dan masuk rumah sakit dan harus ada tindakan operasi. Kayak lu sadar, lu punya gak sih momen di hidup lu yang kayak ilusi bahwa semua orang terdekat lu tuh akan ada selama itu tiba-tiba runtuh untuk pertama kalinya gitu loh, karena sesuatu, entah karena kejadian apapun. Dan buat gue momennya tuh itu gitu kemarin, yang kayak gue udah umur segini, nyokap gue udah umur segini, dan manusia gitu hakikatnya ya gak hidup selamanya. Dan ya gue berusaha make do banget gitu untuk ada dan hadir, gak cuman secara fisik doang, maksudnya gak cuman kayak seremeh gue ke rumah gitu, tapi emang jadi ya being a present son aja sekarang. Lagi naksir siapa? Who's your biggest crush? Siapa ya? Anjir, gue ngeblank lu, gue nggak tahu jawab siapa gitu. Tahun pertama lu sebut Holly siapa? Holly Humberstone ya. Tahun lalu lu nggak tahu. Tahun lalu gue nggak tahu ya. Tahun ini siapa ya? No particular person sih. Gue merasa setahun ke belakang ini gue lumayan orang yang kacamata kuda gitu kalau mengkonsumsi media. Gue mengkonsumsi media tuh di saat gue butuh gitu. Oke, gue lagi mengerjakan sesuatu, gue harus nyerap sebanyak-banyaknya, baca, nonton sebanyak-banyaknya. Dan tahun ke belakang itu tuh lumayan agak kayak autopilot gitu loh. Kayak maksudnya ada album yang gue keluarin, Fish, Pembangunan Menghancurkan, tapi kerjainnya bareng kan. Jadi gue gak punya beban seberat kayak ngerjain sesuatu sendiri kayak di Hindia gitu kalau buat Fish dan Lomba Sihir. Jadi konsumsi media gue juga gak sebanyak itu. Lalu di luar itu, di 2 proyek gue yang lain tahun lalu tuh lagi ya lay low aja gitu. Jadi gue tidak mengkonsumsi apa-apa yang terlalu meticulous. Gue paling takut demensia, gue paling takut Alzheimer. Ya, buat gue yang paling precious, paling berharga di kehidupan itu memori. Gue takut melupakan dan gue takut dilupakan. Merasa kalau ilusi bahwa semua orang terdekat lo akan sehat-sehat terus selamanya tuh udah mulai hilang gitu loh. Tiba-tiba lu dapat kabar temen lu punya penyakit bawaan ini, lu dapat kabar kayak orang tuanya temen lu kenapa, lu dapat kabar keluarga lu ada yang kenapa, atau lu dapat kabar kalau ternyata lu gitu ada yang kenapa-napa. Yang paling gue takutin adalah kesehatan nyokap gue, radang tenggorokan kecoa sama pajak. Ya maksudnya in a more serious note, kayak ya jelas kayaknya gue rasa gue jawab sesuatu yang mirip-mirip ya dari 2 tahun ke belakang tentang kayak keluarga gitu. Dan itu gue rasa natural, semua orang ngerasain itu. Dan gue merasa dekat gitu dan berhubungan baik dengan ibu gue. Cuman di luar itu gue nggak, maksudnya gini ya, banyak orang nyanyi lebih bagus dari gue gitu pasti. Gue juga maksudnya kalau dalam konteks live pun juga pitch gue masih kadang-kadang geser segala macem gitu, terutama kalau kena adrenalin lah, kalau berbagai macam faktor, karena gue belum sejago itu. Cuman gue cukup pede untuk bilang 1 tahun ke belakang gue udah bisa pede buat bilang diri gue itu adalah penyanyi gitu. Setelah bertahun-tahun gue ada di musik, karena gue udah bisa nyanyi sekarang. Gue udah tahu tekniknya yang setidaknya gimana caranya gue bisa nyanyi tanpa ngerusak suara gue, mengganggu tenggorokan atau kesehatan gue, dan bisa konsisten dalam 1 bulan 20 panggung ya kualitasnya kayak gitu thanks to orang-orang kayak Kamga. Makanya gue takut banget sama radang tenggorokan sekarang, karena di momen ini gue udah lumayan bisa kayak udah makin detail, gue bisa bedain yang kayak baru bangun dong kayak kok gitu ya gitu, kayak cuman ngomong sesuatu gitu ke siapapun gitu, ke pasangan gue, ke teman gue, yang kayak anjir suara gue kenapa gitu. Dan makin gue mengerti
mana yang bener mana yang enggak tuh mungkin karena baru gitu. Gue baru ngerti, gue jadi parno banget sama banyak banget hal, dan gue paling parno sama radang tenggorokan. Jadi kayak gue udah jarang banget nyentuh kayak snack apa namanya segala macem gorengan-gorengan yang gila-gilaan gitu minyaknya. Dan itu agak menyebalkan sih, cuman kayak lebih baik gue bisa tampil dengan baik dibandingin kayak enak sesaat terus gue pusingnya tuh lama gitu. Karena gue lumayan kayak misalnya gue ada panggung hari Sabtu, terus hari Kamis tenggorokan gue gak enak, Rabu gue gak enak, gue anxious tuh bisa panjang banget. Ininya menurut gue lagi gak fit nih. Gue kalau misalnya kayak ini dibelah ya, jadi gue di 2023 sama 2024 sama 2025 tuh orang yang berbeda semua gitu. Gue mau terima kasih sama gue yang 2024 karena dia melakukan banyak banget heavy lifting di hidup gue rasa. Salah satunya adalah kayak komit buat mulai olahraga gitu. Gue nggak suka olahraga, tapi at this point gue tahu itu kewajiban. Gue nggak mau di umur sekian tiba-tiba gue kepleset di kamar mandi dan gue nggak bisa berdiri lagi gara-gara gue nggak pernah ngebangun otot kaki gitu loh untuk bisa tegap misalnya. Sesimpel itu aja gitu. Gue pengen di umur sekian gue masih bisa naik turun tangga, dan nggak ada cara lain selain olahraga dari sekarang. Itu satu contoh kecil dari banyak banget hal yang menurut gue diri gue yang tahun lalu lakuin gitu dan mulai, dan itu heavy liftingnya tuh berat banget. Banyak banget gue merasa bad habit yang gue selesaikan rantainya di tahun lalu, yang gue baru rasain hasilnya tuh dan dampaknya di Desember di bulan ini gitu. Dan ya gue cuma mau terima kasih itu aja sih. Temen deket lo ada yang penipu. Temen deket lu banget, sahabat lu udah anggap kayak adek sendiri, ada yang penipu. Lu baru akan tahu beberapa bulan kemudian. Dan pas lu tahu lu shock, orang-orang terdekat lu shock, keluarga lu akan shock. Cuman lu akan bersyukur di saat lu udah mencat dia. Karena ternyata selama ini salah satu baggage terbesar tim lu adalah dia gitu. Dan apa yang dia bilang ke lu selama 4-5 tahun kebelakang ternyata banyak yang bohong. Jadi jangan segampang itu lagi percaya sama orang. Ya benar, penipu sih. Dan selama setahun ke belakang gue dengar banyak cerita lain tentang dia gitu yang kayak masih toh. Bukan masih toh sih, kayak gue nggak belajar ya gitu. Gue nggak mau mencatut atau apa namanya apa sih bahasanya, kayak nuduh gitu atau menghakimi. Cuman dari beberapa cerita selewat yang gue dengar, polanya masih mirip banget sama apa yang dia lakukan ke gue atau ke orang-orang terdekat gue dan dia gitu beberapa tahun lalu. Puji Tuhan stabil kesehatannya, walaupun gue sebagai anak sekarang agak was-was gitu tiap kali ada kabar apapun walaupun kecil yang berhubungan dengan kesehatan, dan juga yang kayak jadi lebih cerewet kalau ngeliat gitu kayak beliau makan apa, atau kayak kakak gue bilang kayak dia makan apa gitu, atau kayak ya lebih banyak kepikiran lah kalau dia cerita lagi nggak bisa tidur atau lagi apa gitu sih. Cuman so far setahun ke belakang puji Tuhan stabil kesehatannya setelah sempat sakit. Udah balik semua belum uangnya? Udah balik semua belum uangnya? Ada yang balik, cuman gue yakin ada yang sebenarnya nggak ketahuan dan nggak balik. Cuman gue udah nggak peduli sama uangnya sekarang. Trustnya sih, rasa percayanya sih, lu digituin gitu sama orang yang lu kira kayak chosen family lu di luar keluarga kandung lu. At this point kayak gue dan orang-orang yang ngurus di tim gue udah males ngejar ya. Udah males nyari tahu juga, dan mungkin kayak ada ketakutan kalau ternyata lebih parah dari apa yang kita tahu gitu. Cuman kita udah nggak peduli sama uangnya sekarang sih, karena makan waktu banget. Kayak ya udah lalu hidup aja, terserah dengan bagaimana lu mau jalanin hidup lu. Cuma jangan ganggu gue lagi. Udah dapat izin atau belum? Dan yang kedua, udah dapat lokasinya apa belum? Gue Baskara Putra, sampai ketemu di tahun 2026. Angkat. Oke. Tunggu, gue stay there. Untuk Makna Talks, we have a little different di 2025. Kita akhirnya ngeluarin parfum sendiri. Wow. Open it up. See what you think. Sedikit pesan buat lo. Makers.
Nah pasti kayak gue tuh kayak karikatur gitu loh di internet. Semua yang gue omongin tuh di beo terus orang anjing. Ini The Host, produk Makna dan Avalanche kolaborasi. Jangan lupa beli di Tokopedia Avalanche. Oke, bawa orang kaya.